Ya, mohon maaf kita mulainya agak terlambat. Kita akan mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami dan Engkau tetap memberikan kepada kami hati yang mau mencari Engkau. Di dalam musim Natal ini kami bersyukur ya Bapa, karena semangat untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Mu tetap Engkau berikan bagi kami. Dan baik kami yang ada di Malang ini maupun secara online, dimanapun kami berada, kami percaya kasih karunia-Mu yang terus memegang dan menyertai kehidupan kami. Bapak terima kasih. Kami percaya bahwa segala hal yang kami serukan di dalam doa, Engkau mendengar, Engkau yang akan memperhatikan kami, dan pada akhirnya Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan Engkau mampukan kami melaksanakannya. Terima kasih ya Bapak, lewat firman hari ini, tolong biarlah Roh Kudus bekerja, hati kami dibukakan sehingga kami tahu hati yang seperti apa yang perlu kami miliki, pemikiran seperti apa yang perlu kami miliki, sehingga Yesus Kristus dapat lahir di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang berhalangan untuk bergabung, Bapak yang akan menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, pulihkan segala keadaan mereka, sehingga ya Bapak lihat pemulihan itu nama Yesus Kristus dimuliakan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur di tempat ini, tempat Ibu Susi telah membuka tempat bagi kami untuk bisa belajar bersama-sama. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu kepada keluarga dalam segala hal yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapak. Kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Hora dan Aion. Hora dan Aion. Kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan di Roma 13 ayat yang ke-11. Roma 13 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca ayat ini. Roma 13 ayat 11 sama-sama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Lewat kitab Roma ini kita diberikan suatu nasihat bahwa kita harus bangun dari mana? Tidur. Sekarang pertanyaannya, sekarang kita lagi tidur atau lagi bangun? Bangun. Lagi bangun kan? Buat apa disuruh bangun lagi? Nah, ternyata di sini memiliki pesan rohani bahwa apa? Bahwa kita harus bangun. Apanya kita? Iman kita harus bangun. Jangan tidur katanya. Kapan iman kita tertidur? Bisa tahu kapan iman kita tertidur? Bagaimana kita tahu iman kita tertidur? Misalnya, dari mana kita tahu pohon di depan rumah itu pohon mangga? Dari buahnya. Dari buahnya. Dari buahnya. Itu sebabnya jika kita sudah malas berdoa, malas baca Alkitab, malas mendengarkan nasihat, malas dalam hal tersebut, atau apa ya? Mungkin ada mengedepankan pemikiran sendiri daripada pikiran Tuhan, maka kita sedang tertidur. Kita harus apa? Bangun. Harus bangun. Dan di sini dikatakan saatnya telah tiba. Kata saat di sini adalah hora. Apa? Hora. Nah, kita akan melihat tentang hora dan aion hari ini. Baik. Di dalam bahasa Yunani, ketika berbicara mengenai waktu, Pendeta Abraham Park, penulis buku seri Sejarah Penebusan, itu membahasnya lewat 4 ekspresi bahasa Yunani. Itu adalah Kronos, Kairos, Hora, dan Aion. Nah, di sini kalau kita perhatikan,
Kronos itu menunjuk kepada periode waktu tertentu. Dan ini menunjuk kepada waktu yang manusia miliki. Misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan lain-lain. Jadi ada periode waktu ya, tertentu, berurutan. Itu waktu yang kita miliki. Misalnya, saya umur 45 tahun. Berarti saya sudah menabung berapa? 45 tahun. Kronos saya miliki. Tetapi ada kairos juga. Kairos itu menunjuk kepada waktu yang tepat, waktu yang ditentukan. Dan ini menunjuk, sering berbicara tentang kesempatan atau waktu secara ilahi. Dan kita kenal kairos itu sebagai waktu Tuhan. Nah, ketika manusia menjalankan kehidupan mereka, kita menjalankan kehidupan kita sering salah paham, kita pikir itu waktunya kita. Benar ya? Apalagi waktu masih muda. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kan pernah muda ya. Saya nggak sendirian berarti. Ketika kita muda, bahasa keren itu, we can do all things. Kita bisa lakukan segala hal. Sampai kalau ekspresi orang Korea mereka bilang apa? Batu pun dimakan katanya sama anak muda. Tidak. Tetapi ternyata apa? Di dalam waktu yang kita miliki ada intervensi Tuhan di situ. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Ada waktu-waktu yang Tuhan tentukan. Makanya bagi orang Tuhan, bagi umat Tuhan, Tuhan menentukan waktu-waktu itu. Tuhan kasih waktu-waktu yang ditentukan supaya kita ingat siapa? Ingat Tuhan. Ayo berikan satu contoh tentang waktu yang kita jaga dalam satu minggu. Itu adalah hari Minggu. Hari Minggu. Ya, Sabat yang baru bagi kita. Itu diberikan. Itu menjadi waktu Tuhan bagi kita. Ketika Yesus datang kepada kita, Yesus datang. Itu waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam zaman itu banyak orang tidak memahami bagaimana harus hidup sesuai zaman. Kalau zaman sekarang udah tercampur-campur modelnya, model fashion bajunya. Tapi zaman dulu kalau kita lihat setiap zaman itu ada bentuk baju-bajunya, benar ya? Komprang. Ya. Jadi misalnya jeans, atau celana cut bray yang lebar-lebar, berarti tahun berapa? Tahun 60. Tahun, ayo ibu-ibu, 60-an, 70-an ya? Waduh, itu lebar-lebar itu ujungnya, dia di kaki, seolah bisa muat sampai buat 3 orang. Iya kan? Nah, tetapi di tahun 90-an apakah masih ada yang menggunakan hal itu? Kurang. Nggak ada, hilang semuanya, iya kan? Tetapi zaman makin maju, makin terbalik. Dulu yang namanya, maaf ya, renda-renda itu yang dipakai buat dalamannya perempuan, seiring zaman dari dalam sekarang tampak di luar. Seperti itu ya, makin kacau ya. Tetapi kalau kita lihat zaman itu, bagaimana orang hidup itu sesuai dengan zaman. Makanya ada istilah sudah ketinggalan zaman. Dalam Alkitab itu Tuhan Yesus membagi dalam perumpamaan kebun anggur dalam bentuk 3 zaman. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan akhir zaman. Di setiap zaman diberikan makanan pada waktunya. Makanan pada waktunya. Di Perjanjian Lama, apa yang diberikan untuk orang Israel makan? Itu adalah hukum Taurat. Tujuannya apa? Untuk membajak tanah hati. Karena manusia yang sudah jatuh dosa, ekspresi Alkitab katakan bahwa hati manusia itu telah kotor, licik, dan jahat. Makanya Yesus bilang apa? Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut itu semua datang dari dalam hati. Perkataan sia-sia itu akan dihakimi. Jadi di zaman hukum Taurat,
orang Israel perlu membajak dan mempersiapkan tanah mereka. Supaya apa? Supaya ketika tiba perjanjian baru, ketika Injil kasih karunia itu diberikan, benih itu bisa ditanam di tanah yang sudah siap. Tanah yang sudah apa? Siap. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus menaburkan benih. Yesus selalu mengumpamakan dirinya sebagai anak manusia. Dia yang menaburkan benih yang baik. Nah, itu Yesus lakukan. Tetapi tidak selamanya itu proses harus tanam terus dan tanam terus. Akan tiba waktunya untuk apa? Panen. Makanya untuk berbuah kita harus menerima Injil yang kekal. Oh, Injil yang kekal ini berarti harus ada kitab yang lain? Tidak, ya. Itulah 66 kitab yang kita miliki, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi bagaimana kita bisa memahami dengan mendalam kehendak Tuhan yang tersembunyi di balik firman, itulah yang perlu kita terima. Makanya Rasul Paulus, kalau kita lihat di zaman Yesus ingin menyatakan hal-hal rohani, hal-hal sorgawi kepada orang Yahudi, kepada umat Tuhan. Tetapi mereka tidak memahaminya. Yesus memberitakan dalam hal-hal duniawi, tidak bisa paham. Bagaimana Yesus bicara tentang hal-hal rohani, surgawi, nggak akan bisa paham. Hari ini kita harus maju. Karena jika kita hanya memahami Tuhan itu secara jasmani bahwa apa? Oh, Tuhan menyelesaikan masalah saya. Oh, Tuhan akan berikan makan saya. Oh, Tuhan ingin saya lakukan ini, itu, melayani Tuhan. Oh ya, sudah selesai. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sebenarnya? Apa sih perintah Tuhan? Yesus katakan apa? Dan inilah perintah Bapa bagi kita. Itu adalah apa? Hidup yang kekal. Bagaimana cara memiliki hidup yang kekal? Itulah yang penting. Bukan berarti, oh, Tuhan mau hidup yang kekal berarti hidup saya seperti apa ya, bodo amat. Perbuatan saya seperti apa ya, terserah gitu. Tidak begitu. Karena ini satu paket. Iman tanpa perbuatan sia-sia semuanya. Bukan artinya begini, oh ya, perbuatan apa, iman tanpa perbuatan sia-sia ya lebih baik nggak punya iman sama sekali. Itu pikiran orang bodoh kan? Orang bodoh berpikir seperti itu. Harus apa? Maju, melengkapi. Misalnya bangunannya sudah ada, tinggal atapnya. Apakah kita akan bilang, ya sudah, biarin sajalah, Tuhan terima saya apa adanya? Bayangkan kalau misalnya ada anak berikan kepada orang tuanya, Mama, Papa, ini rumah buat Mama Papa. Loh, atapnya mana? Ya terima aja, masih untung dikasih. Bisa terima hadiah dari anak? Maka orang tua akan bilang apa? Pakai aja sendiri. Itu sebabnya kita mengenal kehendak Tuhan yang setengah-setengah. Percaya Tuhan itu jangan setengah-setengah. 99% bukanlah 100%. Beda. Kita harus maju. Betul ya? Ya, yang penting kan kita berusaha baik-baiknya kan, bagaimana Tuhan menilai nanti. Tapi kita perlu sadar bahwa harus ada buah. Dan buah yang diharapkan bagi kita itu bukan harta kita. Kita telah menerima Roh Kudus ketika percaya Yesus Kristus. Kita dimeteraikan, amin. Kita telah selamat. Tetapi apakah itu selesai di situ? Harus kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 katakan. Maka kita harus menghasilkan buah. Buah seperti apa? Dimulai dari buah pertobatan kita, ya. Buah doa kita, lewat perbuatan baik kita. Makanya Rasul Paulus memperkenalkan buah roh. Ada berapa? 9. Ada 9 buah roh. Banyak rumah anak Tuhan print, cetak gede-gede, taruh depan pintu, taruh di mana-mana supaya kelihatan. Meskipun itu ada, selalu terlihat. Jika di dalam rumah perkataan-perkataan yang keluar tidak ada lemah lembut,
Apakah di dalam rumah itu sudah ada 9 buah roh? Ya, dusta itu. Copot aja itu. Iya kan? Ya, makanya kita lewat firman kita diingat. Kalian? Seperti itu. Jadi ingat, Tuhan mengharapkan buah. Ketika dia datang, dia mengharapkan buah. Jika kita tidak ada buah, maka itu sama dengan buah pohon ara. Potong. Pohon ara rimbunnya luar biasa. Waduh, kemegahannya hebat sekali. Keberhasilannya luar biasa sekali. Tetapi Tuhan bilang apa? Nggak ada Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, itu keras. Keras sekali. Mazmur 49 ayat 21 bicara mengenai hal itu. Maka kita harus hidup sesuai zaman. Sesuai dengan zaman. Makanya di dalam Alkitab cara untuk cara untuk menjadi orang yang diberkati itu banyak sekali. Banyak sekali cara. Mari kita lakukan satu-satu. Ya. Oke, kita maju. Kita lihat mengenai hora. Apakah hora ini? Hora itu adalah bahasa Yunani yang berarti jam, waktu, musim, atau waktu yang pasti, atau waktu yang khusus. Ada satu waktu tertentu sudah ditentukan, khusus, pasti itu. Nah, ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada peristiwa yang penting. Jadi hora itu menunjuk kepada peristiwa yang penting. Hora itu menunjuk kepada kesempatan untuk mencapai tujuan. Kesempatan itu waktu kan? Ya. Kemudian hora itu menunjuk kepada waktu yang terbatas untuk mencapai tujuan khusus dari Tuhan. Nah, maka hora ini sangat penting untuk kita miliki. Hora pada akhirnya menunjuk kepada waktu manusia dan waktu Tuhan itu bertemu. Waktu manusia dan waktu Tuhan itu apa? Bertemu. Makanya hora sering juga menunjuk kepada iman yang tepat waktu. Iman yang tepat waktu. Di dalam Alkitab kita bisa lihat contohnya itu adalah Henokh. Henokh dia berjalan bersama dengan Allah. Ya, memang Alkitab tulisnya bergaul, tetapi bahasa aslinya itu berjalan. Artinya apa? Ketika berjalan bersama, Bapak Ibu pernah baris berbaris dulu? Ya, waktu sekolah. Nah. Jalannya sama-sama kan? Tetapi kita lihat sangat penting adalah tentang waktunya. Kakinya harus jatuh sama-sama, maju sama-sama, kaki yang sama, iya kan? Kiri kanan. Maka waktu yang tepat itu menunjuk bagaimana kita dan Tuhan itu menjadi klop, menjadi tepat, cocok. Tadi orang menunjuk pada apa? Waktu manusia bertemu dengan apa? Tuhan. Waktu Tuhan. Kita akan lihat di dalam Alkitab tiga contoh bagaimana hora itu tercapai. Ya, tercapai. Kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki hora itu. Ya, iman yang tepat waktunya. Contoh yang pertama, Maria, ibu Yesus. Ya, jangan salah ya, bukan Maria mamanya Prita, bukan. Jadi ini ibunya Yesus, ya. Mohon maaf Ibu Maria ya. Jadi di sini kalau kita lihat Maria ibu Yesus, apa yang terjadi kepadanya? Kita baca sama-sama Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur."
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, yang mengambil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidamkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang lepas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Amin. Kalau kita lihat di sini, Yesus ini merupakan mujizat yang pertama yang Yesus lakukan dalam kehidupan umumnya. Di sini ada pesta dan kita tahu ceritanya ya. Semua sudah tahu ceritanya, sering kita baca juga, sering kita dengar. Tapi kalau kita lihat, ketika Maria ibu Yesus mengetahui sudah habis anggur, ibu Yesus ini, Maria ini datang kepada siapa? Datang kepada Yesus kan? Buat apa dia datang kepada Yesus? Kasih tahu ya. Betul kan? Benar ya, buat apa dia datang kepada Yesus? Tetapi waktu itu, ketika Maria katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, apakah Maria bermaksud supaya Yesus pergi beli anggur? Enggak kan? Ada sesuatu yang dia harapkan kan? Ada sesuatu di sini. Tetapi ketika Maria berkata demikian kepada Yesus, Yesus jawabnya apa? Waktunya. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kata saat di sini adalah orang. Waktu. Waktu yang ditentukan itu belum tiba. Nah, waktu yang pasti itu, kesempatan itu, iman itu, waktu ketika waktu manusia dan waktu Tuhan ketemu belum tiba. Iman yang tepat itu belum tiba. Wah. Yesus bilang apa? Ayat yang kelima. Ibu Yesus bilang apa? Dia berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Buatlah itu. Maksudnya apa? Bayangkan, Yesus, dia kan sudah bilang enggak, benar ya? Dia bilang tidak kan? Dengan kata lain kan dia katakan tidak. Apa yang kau mau daripada ibu? Waktu belum tiba. Itu kata lainnya enggak gitu. Seperti itu. Tetapi ibu Yesus pergi ke pelayan-pelayan dan katakan kepada mereka apa yang dia suruh lakukan. Imannya kuat. Nah, di sini kalau kita lihat Maria, meskipun Yesus katakan waktu itu, saat itu, hora itu belum tiba, Maria tetap suruh pelayan-pelayan untuk lakukan apa yang dilakukan oleh Yesus nanti. Jadi Yesus katakan saatku belum tiba. Nah, karena saatnya belum tiba, kalau misalnya kita dibilang begini, misalnya datang ke Ibu Susi, "Bu, makanannya mana?" gitu, ya kan? Ibu Susi bilang, "Waktunya belum tiba." Berarti kita akan apa? Ya sudah, diam aja kan? Tetapi tiba-tiba yang terjadi, Ibu Susi langsung siapin semuanya. Iya kan? Maka kita akan berpikir, oh, kok segera langsung dilakukan sesuatu ya? Betul kan?
gara-gara permintaan kita. Sama. Ketika Yesus melihat apa yang ibunya lakukan, berarti ibunya itu apa? Percaya sesuatu bisa terjadi, bahwa akan ada solusi. Jadi sebenarnya waktu Yesus, hora itu belum tiba. Tetapi karena iman dari Maria, waktu itu jadi. Hora itu terbentuk, terwujud, tercapai. Ya, tercapai. Itu hal yang luar biasa. Itu satu hal yang luar biasa. Dengan kata lain, kita bisa memahami begini. Yesus seolah-olah sedang berkata apa? Waktuku belum tiba. Aku tidak bisa lakukan apa-apa karena belum ada iman yang tepat. Tetapi setelah itu menyaksikan iman dari mamanya, Yesus melihat apa? Waktunya tiba, horanya digenapi. Ada lewat siapa? Maria. Luar biasa. Ya. Seperti orang. Contoh yang kedua, seorang perwira. Ya, perwira yang hambanya sakit. Kita akan baca mengenai dia. Kita akan lihat bersama-sama Matius 8 ayat 5 sampai 10. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Oh, luar biasa. Bayangkan di sini. Perwira ini sama seperti Yesus datang kepada seperti Maria datang kepada Yesus. Dia bilang apa? Tolong bantu saya. Ya. Kali ini Yesus nggak bilang bahwa waktuku belum tiba. Enggak. Yesus bilang, aku akan datang ke rumah. Akan datang ke rumah. Luar biasanya. Perwira ini bilang apa? Nggak usah datang. Kalau misalnya kita jadi perwira itu, tolong bantu keluarga saya. Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Langsung siapin rumahnya ya. Pokoknya itu semua yang terbaik, siapin semuanya. Tetapi perwira ini berbeda. Dia bilang apa? Aku tidak layak, katanya. Aku tidak layak. Dari sini pun Tuhan hanya berkata saja, langsung sembuh dia. Luar biasa. Hebat ya? Luar biasa. Luar biasa. Hebat sekali. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan. Kita akan lihat Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bayangkan, anaknya kerasukan setan. Dia minta kepada Yesus, tetapi Yesus bilang enggak. Bahkan Yesus bilang apa? Yesus bilang, "Aku hanya datang kepada orang Israel." Dia orang Kanaan, bukan nggak ada darah Yahudinya. Yesus tahu dia, ya kan? Dan Yesus bilang apa? Yesus bilang, tidak patut katanya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bisa mengerti apa maksudnya? Diumpamakan anjing. Yesus panggil dia sebagai apa? Anjing. Beberapa tahun yang lalu ketika saya pelayanan di Bandung, setelah lagi makan siang, seorang ibu baru datang kayaknya, jemaat baru. Dia tanya kepada saya, kenapa di ayat ini, di pasal ini, Yesus itu Tuhan kok bicara kayak gitu? Bisa mengerti? Kenapa Yesus bicara begitu? Ingin menguji. Ya. Enak sekali ya, maksudnya mudah sekali kita baca ini, tetapi jika kita jadi perempuan itu, apakah kita bisa terima? Marah ya. Nggak ada yang bisa terima. Ya. Tetapi imannya sangat luar biasa, luar biasa. Ya. Ini hal yang luar biasa. Maka mari kita lihat persamaan apa yang mereka bertiga ini miliki. Betul ya? Apa kesamaan mereka? Ya. Maria, seorang perwira, dan perempuan Kanaan. Yang pertama, mereka sama-sama memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus. Memiliki apa? Pengetahuan yang benar. Siapa Yesus itu? Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di sini kita perlu ingat, Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Itu anaknya. Apakah Yesus setelah lahir ada halo, ada ring warna putih atau warna emas di atas kepalanya? Apakah seperti itu kayak di gambar-gambar? Apakah Yesus berjalan 1 cm di atas tanah? Tidak. Dia bertumbuh sebagaimana biasanya anak-anak di zaman itu. Tetapi Maria, dia melihat keilahian Yesus lewat apa? Kemanusiaan Yesus. Maria tahu siapa dia. Yusuf bisa saja goyang, tetapi Maria tidak. Kenapa? Karena dia yang tahu. Langsung mendengar. Ini bisa mengandung, nggak ada hubungannya dengan laki-laki kan? Kalau misalnya ibu datang kepada suaminya, sayang, aku hamil. Loh, kok nggak diapa-apain? Kok hamil? Gimana? Oh, dari Roh Kudus. Bapak-bapak bisa percaya? Enggak. Suami di rumah bisa percaya? Suami akan bilang apa? Itu akalmu sendiri. Nah, sorry ya, Jawanya. Ya. Jadi kalau kita lihat, benar-benar Maria itu mengenal siapa Yesus. Ya, dalam perjalanannya memang ada naik turun iman Maria ini. Tetapi di saat itu dia bisa melihat, dia mengenal dengan benar siapa Yesus. Matius 8 ayat 7 sampai 8. Yesus berkata kepadanya, ini kepada perwira itu, "Aku akan datang menyembuhkan." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Perwira itu percaya kuasa firman Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Haleluya. Zaman sekarang, kalau Bapak Pendeta nggak sempat kunjung ke rumah, waduh, bisa responnya berbeda gitu kan ya. Ya memang Bapak Pendeta harus mendoakan supaya rajin gitu ya. Tapi kalau kita lihat perwira ini, dia bilang apa? Katakan saja, bicara saja, berfirman saja. Dia percaya kepada firman Yesus. Yang tidak ada menjadi ada. Itu mengingatkan kita tentang mengingatkan kita di pasal mana? Kejadian ya. Kejadian pasal 1. Tidak ada menjadi ada. Wah, ini iman yang luar biasa. Dia mengenal siapa Yesus. Mengenal dengan benar. Kemudian, bagaimana mengenai perempuan itu? Matius 15 ayat 24 sampai 28. Kalau kita perhatikan di situ, ya, Yesus menjawab permohonan dari perempuan itu, ibu itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku hanya datang untuk domba-dombaku Israel itu. Tapi perempuan itu mendekat, tolong aku. Yesus sudah abaikan dia. Bahkan mengatakan dia sebagai apa? Nah, tetapi perempuan itu percaya. Perempuan karena ini percaya bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan bagi Israel, tetapi Tuhan bagi semua orang. Hari ini pun sama. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan itu siapa. Sejak kita percaya sampai hari ini, banyak waktu telah berlalu. Benar ya? Kita menantikan bagaimana supaya waktu kita itu dan waktu Tuhan itu ketemu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Siapa Yesus itu? Dengan demikian, kita bisa memiliki orang. Ya. Persamaan kedua, yang pertama, mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang kuasa Yesus, tentang keilahian Yesus. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki apa? Kerendahan hati. Ya, di kepala sudah kenal, sudah tahu, sudah percaya. Sekarang apa? Perbuatannya. Semua kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan semuanya itu. Pengetahuan yang benar, oh saya kenal, belum terlihat itu. Akan terlihat lewat perkataan dan perbuatan. Kerendahan hati. Mari kita lihat. Yohanes 2 ayat 4-5 dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Kata ibu, Elai, Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai ibu. Bahasa Yunani-nya adalah gunai. Gunai artinya perempuan. Sekarang, coba bayangkan, anak kita datang kepada mamanya, kemudian bilang begini, mau apa engkau daripada aku perempuan? Apa yang terjadi? Murka mama. Iya kan? Dulu saya pernah tanya kepada LAI mengenai hal ini. Kenapa diterjemahkan sebagai ibu? Kenapa kata perempuan? Nah, mereka tidak menjawab secara mutlak, tetapi mereka kasih tahu metodenya. Metodenya adalah dua hal: menerjemahkan apa adanya. Yang kedua, menyesuaikan dengan pemahaman pembaca. Berarti kita tahu bahwa dari antara dua metode ini, metode yang digunakan adalah menyesuaikan dengan pemahaman pembaca. Karena kalau kita baca ini, mau apakah engkau daripada perempuan? Loh, kok Tuhan kurang ajar? Benar kan? Ya, seperti itu. Tetapi
Yesus secara langsung dia katakan apa? Perempuan. Perempuan. Tetapi kalau kita lihat, apakah Maria marah-marah di sini? Enggak. Oh, kalau zaman sekarang, waduh, iya kan? Sudah marah-marah itu mamanya kan? Tetapi Maria, dia dikatakan ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Maria melihat Yesus bukan hanya sebagai anakku. Memang Yesus dia lahirkan, tetapi Yesus ini adalah siapa? Tuhan sendiri. Dia yang menciptakan. Ya, sebagai referensinya bagi kita, Yesus memanggil Maria sebagai perempuan hanya 2 kali. Yang pertama di ayat ini, di awal pelayanan umum Yesus. Yang kedua di atas kayu salib. Ingat ketika Yesus berkata, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, dalam bahasa aslinya itu harusnya perempuan, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, begitu. Jadi ada tujuan kenapa Yesus berbicara seperti itu. Itu adalah untuk apa? Untuk mengingatkan Maria siapa dan seperti apa hubungan mereka yang sebenarnya. Dan kita lihat Maria dengan kerendahan hati, dia apa? Langsung, dia nggak marah, dia langsung suruh kepada pelayan-pelayan untuk jalankan apa yang Yesus sampaikan. Dia menerimanya dengan kerendahan hati. Wah, sulit ya? Sulit untuk memahaminya. Tetapi seperti ini loh, ya, apa adanya iman Maria. Selanjutnya, bagaimana dengan perwira itu? Matius 8 ayat 7 sampai 8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kita tahu bahwa perwira ini ada bawahannya banyak kan? Tetapi dia sebagai sosok yang dihormat, sangat dihormat. Apalagi dia orang Roma, waduh, sangat dihormati itu. Tetapi di hadapan Yesus dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak layak. Makanya Alkitab pun mengajarkan kita harus menghormati satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain, menganggap seorang ya, lebih bisa dihormati dibandingkan kita. Jika kita saling melakukan demikian, pada akhirnya rendah hati itu bisa tampak, ya. Perbuatan iman kita bisa tampak. Kemudian bagaimana dengan perempuan Kanaan itu? Bayangkan, Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus bicara itu kepada perempuan Kanaan. Tetapi apakah Yesus bicara ini untuk kata-kata dia? Yesus bukan manusia seperti itu. Yesus itu Tuhan. Dia bukan iseng seolah-olah gak ada kerjaan, bukan. Tetapi ada satu hal yang ingin dia nyatakan. Sama seperti, masih ingat ketika Lazarus sakit? Lazarus sakit kan? Kemudian diberitakan kepada Yesus. Yesus dengan sengaja tinggal beberapa hari, tidak langsung datang. Akhirnya sampai di sana Lazarus sudah mati. Supaya apa? Supaya Yesus akan berlambat, tetapi dia sengaja melakukannya supaya Tuhan dimuliakan. Sama seperti itu. Apa jawab dari perempuan itu? Kalau kita sudah marah-marah gitu ya, kita sudah pergi, ya biarin aja, cari tempat yang lain. Mungkin ada dokter yang lain lebih baik dari orang ini. Perempuan itu bilang apa? Ayat 27. Maka kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dia berkata apa? Benar Tuhan, sayalah anjing yang makan, yang anjing itu. Tetapi anjing itu makan
Tuhan. sisa-sisa yang jatuh, sedikit-sedikit yang jatuh dari meja Tuhan. Mau kurang rendah hati seperti apa? Ya, makanya hari ini benar-benar kita harus rendah hati. Dan Yesus mengajarkannya, rasul-rasul mengajarkannya bahwa kita harus rendah, ya, harus rendah. Tanpa rendah hati, nggak ada satu orang pun masuk ke dalam kerajaan surga. Sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka berjalan 40 tahun di padang gurun kan? Sebelum masuk tanah Kanaan, mereka harus melewati satu hal. Apa itu? Sungai Yordan. Sungai Yordan. Bahasa aslinya Yarden, Yarat, artinya turun. Jadi jika kita tidak rendah hati, jangan harap kita akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi hari ini mari kita rendah hati. Amin. Amin. Cara paling sederhana apa? Dengar firman Tuhan dan terima itu sebagai milik kita. Tapi kalau kita terima itu, oh memang bagus itu buat orang itu, itu susah itu, ya, susah untuk dipulihkan. Perlu waktu latihan sangat lama. Saya pernah dengar itu, ada yang bilang, pendeta berapa bilang begini, mau gimana? Mau berubah lewat firman apa lewat ujian? Maunya lewat mana? Ibu-ibu, bapak-bapak? Firman. Mau berubah lewat firman atau lewat ujian? Firman. Ujian nggak enak, Pak. Ujian gak enak, lewat firman aja. Rendah hati. Rendah hati. Milikilah tanah hati yang baik. Ya? Yang terakhir, apa persamaan mereka? Persamaan mereka memiliki iman horainya. Memiliki iman yang horor. Iman horor. Artinya apa? Mereka percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada perkataan Yesus. Pada akhirnya mereka memiliki iman tersebut. Iman yang tepat waktu. Kadang-kadang kita ingin supaya Tuhan itu ikut waktunya kita, ya. Tetapi seperti saya selalu sampaikan kepada jemaat di Malang pun saya sering katakan, mungkin kepada ibu juga pernah dengar, cari kehendak Tuhan itu apa? Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk saya? Apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kehidupan masa depan saya, kehidupan sekolah anak saya, lewat pekerjaan saya, lewat rencana saya. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Supaya ketika kita mencari kehendak Bapa, maka kita bertemu dengan kehendak Bapa itu, kita menjadi klop. Itulah orang. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan dan surga dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang lebih ingin cari yang lain yang akan ditambahkan, baru kerajaan surga. Sebalik. Nah, seperti itu. Ya itu apa adanya. Saya sendiri pun kalau tidak mengajar seperti ini lupa. Makanya saya bersyukur sekali apa? Waktu-waktu kita bisa berbagi kasih karunia firman ini merupakan waktu untuk saling mengingatkan. Ya, memiliki iman orang. Pada akhirnya kesimpulannya, ya, ketika kita waktu kita dan waktu Tuhan itu bertemu, kita memiliki iman yang tepat pada waktu, maka kita akan masuk ke dalam ayo, ya, ayo. Kita akan masuk kepada ayo. Apa ayo itu? Kita baca Yohanes 6 ayat 51 sama-sama. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Satu lagi kita baca. Yohanes 8 ayat 51 sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.
Aion adalah selama-lamanya. Hidup kekal itu. Apakah itu bicara mengenai Kronos? Sudah tidak terbatas lagi. Ini adalah kekekalan. Kita semua harus masuk ke dalam Aion ini. Kita harus menerima berkat Aion ini. Ya, harus menerima kehidupan untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah perintah Tuhan, perintah Bapa kepadamu. Apa itu? Hidup yang kekal. Apa yang Tuhan janjikan pertama-tama dan terutama? Selamat. 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sekarang pertanyaannya, kapan Tuhan janjikan hidup kekal pertama-tama kepada manusia? Di mana? Di Gunung Sinai. Kapan Tuhan pertama kali janjikan hidup kekal? Waktu sejak lalu. Di dalam Alkitab. Ya. Di manusia pertama kali ada di mana? Di Taman Eden. Di Taman Eden. Loh, emang Tuhan pernah janji di sana? Kan buah. Tuhan bilang apa? Jangan makan buah itu. Tuhan bilang kan di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan apa? Jangan makan buah dari pohon yang kularang itu. Pengetahuannya. Karena pada hari kau makannya Akan mati. pasti engkau mati. Jadi selama menjaga perintah Tuhan, taat, percaya kepada firman Tuhan, apakah manusia akan mati? Tidak akan mati. Tidak akan mati. Tetapi manusia melanggar, tidak taat, makanya mereka mati. Tuhan ingin kita hidup kekal. Maka kita harus benar-benar menyaksikan apa yang menjadi waktu Tuhan bagi kita. Maka mari kita bertumbuh lewat fase ini. Fase yang pertama apa? Mengenal. Yohanes 17 ayat 3. Dan inilah yang diperintahkan Tuhan, mengenal, ya. Ini yang dikehendaki Tuhan kepadamu itu dan inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal satu-satunya sebagai Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi lewat mengenal kita beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Lewat mengenal itu kita maju selangkah lagi. Yohanes 3:16. Ya. Supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian setelah percaya, mengenal, percaya, pada akhirnya bisa taat. Yohanes 8 ayat 21. Barang siapa menurut perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini kehendak Tuhan, supaya kita apa? Hidup kekal. Jadi hari ini, mari kita jalankan kehidupan kita dengan satu tujuan, yaitu kerajaan sorga. Ya, tujuan kita adalah itu, bukan kesuksesan dunia ini. Makanya ketika kita berdoa, jangan kita berdoa seperti orang yang tidak percaya, ragu. Jangan. Tuhan, tolong supaya saya berubah. Tolong supaya saya bisa berubah. Dan tolong saya bisa berbuah. Itu kata-kata yang sama aja kan? Huruf yang sama. Berubah, berbuah. Ya, harus seperti itu. Dan kita minta Tuhan tolong izinkan saya berubah, saya berbuah, dan orang-orang di sekitar pun bisa melihat perubahan saya dan buah yang saya hasilkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita perlu seperti itu. Makanya penulis kitab Yakobus bilang apa? Ataupun kamu minta, kamu berdoa, tetapi yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kamu minta tidak sesuai dengan kehendak Bapamu. Doalah sesuai dengan kehendak Bapa. Doalah sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi
Ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, mari kita mencari kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendakmu lewat gereja ini? Apa yang menjadi kehendak pelayanan ini? Apa yang menjadi kehendakmu ya Tuhan? Lewat keluarga ini, lewat pekerjaan ini, lewat rencana ini dan segala. Pada akhirnya Tuhan dimuliakan dan kita akan menyaksikan setiap berkat dan kasih karunia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membedakan waktu, bisa melihat waktu Tuhan dan memiliki iman yang tepat pada waktunya, sehingga menerima berkat hidup yang kekal. Amin. 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 Baik. Sampai sini, silakan. Ada yang mau bertanya? Semoga bisa dipahami ya. Bisa dipahami? Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ya, Ibu Landa, silakan. Ya, jadi di situ dikatakan ada berapa banyak gitu, berapa banyak? Itu ada tempayan, ya tempayan. Sepertinya tempayan itu berbicara mengenai suatu apa dibilang di sini ya? Tempat pembasuhannya. Bencana tempat air itu Gentong. yang Gentong. untuk dikatakan untuk membasuh air. Biasanya begini, orang Yahudi zaman dulu di depan rumahnya itu ada tempayan air. Untuk apa? Untuk membasuh kaki katanya. Jadi cuci kaki dulu sebelum masuk rumah. Wah ini kebiasaan mereka ya. Jadi tidak menunjuk kepada tempayan yang kecil. Karena kalau cuma tempayan kecil, cuma satu orang habis. Ya kan? Jadi ini tempayan yang besar, tempayan yang besar-besar. Dulu saya pernah ingat waktu saya masih SD, tren-trennya itu kalau orang Manado bilang bawa Gucci. Ya. Gucci. Iya. Ya, Gucci atau yang Gentong, tinggi-tinggi. gentong orang bilang. Yang kayak orang Tiongkok punya itu. Ya, keramik itu. Ya, dari tanah liat. Tanah liat. Ya. Jadi besar-besar, tingginya itu bisa sampai sepinggang, ya. Bisa sampai sepinggang atau sedada. Nah, seperti itu. Sepertinya orang Yahudi itu memiliki yang sampai sepinggang. Nah, seperti itu. Dan dikatakan ada berapa? Berapa tempayan? Banyak. Ada 6. Isi sampai penuh katanya, 6 tempayan itu. Gitu ya. Nah, ini pun memiliki makna rohani. Ya. Makanya mereka minum itu bukan sampai mabuk, tetapi untuk menikmatinya. Beda dengan orang Manado. Orang Manado minum sampai mabuk. Ngapain disisain? Habisin aja gitu ya. Ibu Menti tahu ini ya. Sama-sama orang Manado tuh orang soalnya. Ya seperti itu. Jadi memang untuk banyak orang. Karena ini kan pesta. Ya, seperti itu Ibu. Berapa liter? Saya nggak tahu dengan pasti. Tapi mungkin ada referensi dari ahli teologi yang menyelidiki hal itu. Ya, tapi itu untuk banyak orang. Ya sama-sama ya. Silakan, ada Ibu yang mau tanya? Silakan. Enggak? Ya. Ada yang lain? Silakan yang secara online mungkin silakan. Ya. Mas Andrew silakan. Tapi di Matius 50:27 saya bertanya kenapa Tuhan Yesus memandang perempuan Kanaan itu seperti anjing? Ya. Apa yang membuat seakan-akan dia seperti tidak layak? Apa hanya karena dia memang alasannya karena bukan dari bangsa Israel itu aja atau bagaimana? Ya. Jadi kenapa Yesus menyebut perempuan Kanaan itu sebagai anjing, gitu ya? Kalau kita lihat secara tertulis apa adanya, di situ kita bisa lihat bahwa yang pertama Tuhan ingin menunjukkan pembedaan, bahwa Tuhan datang terlebih dahulu kepada siapa? Orang Israel, ya, terlebih dahulu. Tetapi kalau kita lihat tujuan Tuhan,
Bukan untuk membedakan, oh Tuhan itu rasis, beda-beda suku gitu, bukan. Ya, itu bukan tujuan Tuhan untuk membedakannya. Tetapi tadi saya katakan, yang pertama, dia ingin menunjukkan iman perempuan ini kepada orang banyak. Ingat, Tuhan itu Maha tahu. Apa yang terjadi nanti dia sudah tahu. Makanya dikatakan Tuhan tidak akan menguji, Tuhan tidak akan mencobai seseorang itu, menguji seseorang itu melebihi kekuatannya. Karena Tuhan mengenal setiap kita, setiap manusia. Makanya Tuhan, dia tahu bahwa apa? Perempuan itu memiliki iman yang besar. Dan dia ingin mengungkapkan hal itu, dia katakan apa? Ini, iman seperti ini luar biasa, sangat-sangat besar. Ingin membandingkan dengan orang-orang yang ikut, bahkan kepada murid-muridnya. Kalian ini, ya, coba perhatiin iman kalian, bandingkan dengan iman perempuan ini. Iman kalian gak ada apa-apa. Iya kan? Ya. Kalau saya lihat, ini seperti perkataan Yesus untuk saya. Iman saya dibandingkan dengan perempuan itu, ya, jauh, gitu ya. Tetapi kita perlu memiliki iman perempuan itu, betul kan? Karena iman kita harus besar. Nah itu. Untuk menguji dia, satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti untuk menguji dia. Apakah dia tetap ikut sampai akhir? Kenapa? Karena dia berteriak-teriak itu dari awal. Sampai murid-murid itu udah kayak, aduh buat apa kan, suruh usir aja dia pulang gitu kan. Dia ikut terus. Bayangkan, dia ikut rombongan itu, apakah cuma 12 orang? Hal kita menyatakan bahwa Yesus pergi kemanapun itu, puluhan ribu orang ikut. Puluhan ribu orang. Bayangkan kalau misalnya puluhan ribu orang ada di 3 top ini, wah, muat ya. Muat itu. Tetapi dari antara semua rombongan, emang cuma dia yang boleh teriak-teriak. Yang lain juga pengen disembuhkan apanya, mau curhat, dan lain-lain. Iya kan? Tetapi perempuan ini bilang apa? Tolong aku. Sampai apa? Udah gak tahan murid-muridnya. Tetapi ketika dari sisi perempuan ini ya, kita lihat ya. Ketika perempuan ini dia diuji karena dia tetap ikut dan percaya Yesus. Akhirnya perjuangannya ada buahnya, ada upahnya. Pelajaran bagi kita apa? Banyak hal yang kita alami, ada ujian yang kita hadapi. Maka harus lalui semuanya sampai akhir. Harus ikut Tuhan sampai akhir. Jangan akhirnya menyerah. Ada satu contoh dalam Alkitab yang menyerah. Siapa yang menyerah? Perempuan pemuda, seorang pemuda yang kaya raya. Markus pasal 10. Dari jauh dia lari dan sujud di hadapan Yesus. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Luar biasa kan? Dia nggak minta yang lain-lain loh. Dia minta apa? Hidup kekal. Yesus bilang, kenapa kamu katakan aku baik? Tapi pada akhirnya Yesus bilang apa? Lakukanlah perintah yang sesama manusia. Iya kan? Yesus nggak perlu bicara tentang perintah sesama apa hubungan manusia dan Tuhan. Karena pemuda itu, pemuda itu dia katakan Yesus itu baik, guru yang baik, hanya Tuhan yang baik. Oh, apakah kamu bilang aku ini Tuhan? Nah, lakukanlah itu. Ya, dengan kata lain, lakukanlah itu 5-10. Pemuda itu bilang apa? Oh, saya sudah lakukan itu sejak saya kecil. Sudah. Yesus bilang apa? Tinggal satu. Tinggal satu ini, dia akan hidup kekal. Apa? Jual semua yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Kenapa enggak Yesus bilang, jual semuanya, kasih kepadaku, nanti bagus untuk pelayanan kita? Boleh kan? Boleh. Tapi ya,
ada hal yang tersembunyi di balik itu. Tetapi pemuda ini pada akhirnya Sedih. dia apa? Apakah dia ikut Yesus? Enggak, dia sedih. Tidak. Gara-gara apa? Hartanya banyak. Pergilah pemuda itu karena apa? Hartanya. Ditulis karena banyak Ya, banyak. hartanya. Sampai hari ini belum balik-balik pemuda itu. Belum kembali. Ya. Tetapi puji Tuhan kita semua kembali kan. Amin. Apa yang menjadi harta kita? Di mana hati kita berada, di situlah harta kita. Jika harta kita adalah harta dunia, maka ya itulah harta kita. Hati kita di situ. Jika harta kita adalah anak, maka ya hati kita ada di situ. Jika harta kita adalah istri, suami, ya itulah hati kita di situ. Tapi jika harta kita adalah Yesus, maka hati kita ada di Yesus. Makanya suami istri jangan hanya berpikiran cuma berdua saja. Ada yang Bahaya kalau cuma berdua. Ada siapa di situ? Yesus. Ada Yesus. Ya Ibu Grace, sampai ketemu lagi. Nah, jadi di antara orang tua dan anak harus ada Yesus di situ. Kalau tidak, keluarga tidak akan bisa bertahan. Dalam pelayanan pun sama. Harus ada Yesus di situ. Tanpa Yesus itu hanya akan mengedepankan diri dan kemampuan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada Yesus. Harus ada Yesus. Seperti itu. Baru maaf panjang sekali obrolannya. Ya. Ya. Ya, jadi bagaimana kita dengan Tuhan, iman kita harus kita lakukan dengan iman. Apapun yang kita lakukan itu dengan keraguan itu menjadi dosa. Jadi jika kita hendak bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukurlah dengan iman. Memberikan perpuluhan pun dengan iman. Kasih perpuluhan banyak-banyak buat apa itu? Tanpa iman, gitu ya. Sampai kalau kita lihat di Yesaya pasal 1, Tuhan bilang, buat apa persembahanmu itu yang banyak-banyak? Aku tidak sudi menerimanya. Kenapa? Karena hati mereka tidak mau mereka persembahkan. Mereka ingin memberikan persembahan tapi hatinya nggak mau. Mari kita memberikan segala hal itu dengan hati. Ya, dan hati kita. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, pasti Tuhan buka jalan dan berkenan. Ya, berkenan kepada kita. Tadi ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Ibu Yana mau bertanya? Enggak. Oh ya, Ya, baik. ini, Mbak. Ya, silakan. Saya mau tanya. Nah, waktu ini kan kita merayakan Natal. Jadi Ya. waktu Yesus lahir itu termasuk di mana? Ora atau Ayo? Oke. Ini menjelang Natal. Jadi Yesus lahir itu masuk kepada apa? Dari empat hal ini. Ya, Kalau kita lihat itu bagaimana Yesus masuk ke dalam dunia. Yesus membawa waktu Tuhan itu. Yesus membawa waktu Tuhan itu. Jadi siapa yang memiliki hora? Nah, iya kan? Itu adalah mereka yang menerimanya. Yang menerimanya. Jika kita menerima, maka kita memiliki hora itu. Jika kita tidak mempersiapkan hati kita untuk menyambut Dia, dan pada akhirnya ya mau Natal mau berapa tahun pun berlalu begitu saja, sia-sia. orang tidak pernah ketemu. Jadi ya nggak pernah ketemu ini waktu Tuhan dan waktu kita nggak pernah ketemu. Jadi kenapa tema-tema ini saya angkat itu adalah supaya kita bisa memperhatikan bagaimana iman kita. Sangat perlu untuk menyambut Yesus Kristus. Nah, kiranya Natal ini kita bisa menyambut Yesus Kristus lahir dalam hati kita. Ya, lahir di hati kita. Jangan cuma lahir aja, bertumbuh di dalam hati kita. Artinya apa? Firman itu di dalam kita bertumbuh.
Hidup. Artinya firman itu hidup dan memberikan pengaruh dalam hati kita. Itu sangat penting. Ya. Kalau hanya terima terus itu lewat begitu saja. Ya seperti di kelas zaman dahulu kala. Masuk telinga kanan, Kiri. keluar telinga kiri. Saya masih ingat. Ya, seperti itu. Kiranya apa? Ya, seperti ada yang bilang dari mana jatuh ke hati? Dari telinga jatuh ke hati. Ya, dunia melihat dari mata turun ke hati. Kalau orang Kristen itu beda, dari telinga jatuh ke hati, turun ke hati. Ya, baik. Oke, apakah ada pengumuman lagi? Silakan yang mau disampaikan. Baik. Oke. Baik. Oke. Ya, sama tahun baru. Ya. Nah, terima kasih. Ya. Oke. Baik, saya tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak, karena Engkau yang membimbing kami sepanjang tahun ini. Kami telah mengikuti pelajaran Alkitab dan kami percaya firman yang kami terima tidak sia-sia. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami dan benih firman itu jatuh di dalam tanah hati kami, tanah yang baik. Bapak terima kasih. Tolong supaya ada damai sejahtera Tuhan di dalam hati kami. Tolong supaya kami pun bisa menerima Yesus lahir di dalam kandang hati kami, sehingga lewat itu ya Bapa, Engkau bekerja, firman-Mu hidup di dalam kami dan menggenapkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolong bantu kami supaya kami bisa menjadi orang-orang anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang memiliki iman horang, sehingga semua kehendak Tuhan bisa digenapi lewat kehidupan kami. Semua pekerjaan keselamatan-Mu, pekerjaan penebusan-Mu digenapi lewat kami dan juga orang-orang sekitar kami. Bapak terima kasih. Kami hendak menyambut Natal dan Tahun Baru. Tolong kami ya Bapak supaya kami tetap memiliki sukacita di dalam hati. Hal-hal yang kami hadapi, biarlah kami terus menjalankannya bersama dengan Tuhan. Dan di saat yang sama kami hendak menutup tahun 2024 ini. Bapak tolong kami supaya kami bisa menutup tahun ini dengan baik. Supaya kami bisa memperbaiki, bisa mengkoreksi seperti apa kami menjalani kehidupan iman di sepanjang tahun ini. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menerima kami, dan Engkau akan memperbaharui kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu berserah, biar Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, setiap anggota keluarga, setiap pekerjaan sekolah mereka, dan segala pelayanan kami demi kemuliaan Tuhan. Biar Engkau yang mencurahkan penyertaan dan berkat dan kasih karunia. Terima kasih Bapak. Kami menaikkan doa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, ini maaf. Ini belum aktif. Ya. Selamat Natal, Tahun Baru Ibu. Iya. Oke. Sampai ketemu. Merry Christmas and Happy New Year, Ibu Landa juga, ibu yang lain. Ya.